Yang saya tangkap, Tuhan memanggil saya sebagai hambanya. Yang saya tahu akan dia pakai. Dipercayakan orang-orang banyak di sekitar pengurus gereja dari berbagai macam karakter, jemaat pelayan Tuhan dengan berbagai macam karakter sifat. Yang tentu saja kalau kita hamba Tuhan tidak terproses hati kita bisa tersinggung, bisa marah dengan kritikan, masukan, dengan cerita di belakang apa semua, ketidakpuasan akan pelayanan kita sebagai gembala. Kita kan nggak bisa puaskan semua. Kita harus akui itu. Kita nggak bisa puaskan semuanya. Ada orang yang kelompok akhirnya ceritakan kita di luar. Kalau kita betul tidak berproses hati, dong orang marah nyerang, bisa mimbar atas mimbar. Tapi pada saat itu saudara, mulai titik itu, mulai dari saya para suami, mulai dari kita. Saya salah, saya benar, saya tetap mengalah. Bapak Ibu sudah mengalah ini, posisi benar. Dahulu minta maaf. Posisi benar, nggak salah. Dahulu minta maaf. Udah mengalah ya, dia bisa. Kemudian saya dahulu minta maaf. Dijawab apa? Kalau istri-istri saat ini masih lakukan itu bertobatnya. Tiba-tiba saya ngomong begini, maaf terus. Bapak-bapak laki-laki, ego gengsinya. Udah ada salah ini, benar, udah mengalah. Dahulu minta maaf. Dijawab apa? Maaf terus, minta maaf terus. Aduh, betul-betul daging itu. Tadi Bapak Ibu saya bilang mulai saat itu. Saya sajarkan jemaat tips begini. Dan itu bagus dalam pelayanan maaf. Sekali dimanapun gereja kecil, gereja besar, pasti ada pro dan kontra. Tadi nggak puas kita diceritain di luar, itu biasa terjadi. Tapi saudara, banyak juga terjadi dari kami. Kami tahu hal-hal yang terjadi di luar. Karena saya bilang jemaat, kalau sama pengurus, kalau ada apa-apa teruslah sama kami. Nanti nggak enak, tiba-tiba ini kan ada telinga. Ada orang-orang yang mulai sama kami, berita yang di luar itu juga terus ke kami. Akhirnya teman-teman, pengurus, bapak-bapak jemaat nggak enak lagi sama kami. Kami sih nggak masalah. Tapi ketika teman-teman tahu bahwa ada orang yang lapor ke kami, kan teman-teman yang nggak enak sama kami. Lebih baik sampaikan langsung ke kami, nggak usah cerita di luar. Tapi paling tidak kami tetap memperlakukan hal yang sama. Nanti saya sampaikan di dalam penatalayanmu. Apa itu yang penatalayan? Oh, itu sangat membantu. Saya nggak bisa marah orang fitnah hina, orang jelekin kami ceritakan dulu nggak bisa marah. Saya masa bisa nangis, saya dirator sendirian Tuhan. Makasih deh. Berkati dia Tuhan. Oh, itu bukan koleriknya saya dulu. Bisa lapar, bisa langsung datangi. Masa bisa nangis doakan orang lain? Saya tahu. Di bawah hadapan Tuhan. Masuklah kamar mandi. Kalau di kamar berdua, masuklah kamar mandi. Kalau di luar, masuklah kamar. Jangan tunda berkati pasanganmu. Memang gak mudah, tapi saya belajar lakukan itu. Sudah tadi minta maaf, baru bilang maaf. Saya masuk kamar mandi, kalau kami berdua lagi ribut di kamar. Saya masuk kamar mandi. Awalnya berat. Tuhan, aku memberkati istriku. Dia tulang rusuk yang kau berikan bagiku. Dia ibu bagi anak-anak yang kau berikan bagiku. Aku mengasihi dia. Itu kayak begini Bapak Ibu. Lagi panas, itu disiram air. Disiram air, langsung tenang teduh. Tapi kalau kita marah tadi Bapak, merasa nggak enak. Kita ingat apa yang dilakukan, kita nggak beresin, maaf semua bilang. Itu kayak sudah ada api, dikasih minyak tanah, dikasih pertalite lagi, mulai membara. Saya saksikan ini dengan jemaat, ada satu jemaat, ini ada kepala konselnya di sini. Jemaat ini cerita di konsel. Pas saya penasaran, Bapak bilang, kalau ada masalah ribut yang istri masuk kamar mandi atau masuk kamar, doakan istri supaya langsung adem, enak. Dia cerita, ada malu. Saya penasaran, saya melakukan ribut saya sama istri, saya masuk kamar mandi karena kami ribut di kamar. Ketika saya berdoa, Tuhan, aku memberkati
Oh, nggak bisa sebutkan nama istrinya. Dia langsung keluar kamar mandi, bawa motor. Kondisi suasana rumah tangga lebih tambah kebenaran. Tapi dia saksikan kedua kali. Nggak tahu lah dari situ berapa lama. Ribut lagi tadi. Dia penasaran, dia lakukan. Dan ternyata bukan hanya saya yang alami. Dia juga alami Bapak ini. Dia bilang, wah pas saya pokoknya mau niat saya melakukan itu. Saya masuk kamar mandi. Saya mulai katakan, Tuhan berikan kekuatan. Aku mengasihi istriku. Amarah tadi sudah kedongkolan, mulai diganti air mata. Mulai dihancur hati nangis. Dia keluar kamar, dia peluk istrinya, nangis mohon maaf. Selesai masalah. Bahwa menunggu sampai kita menyerahkan hak kita, kesenangan kita, yang kemudian dia melepaskan, mempercayakan, dan mencurahkan kapasitasnya, berkatnya atas hidup kita. Jadi Tuhan menunggu sampai kita mau benar-benar hati kita dibentuk seperti dia mau. Percayalah Bapak Ibu, teman-teman, kita akan selangkah lebih baik. Kita akan selangkah lebih nyaman dalam hidup ini. Bukankah kita tidak bisa melarang orang mencemoohi kita? Kita tidak bisa melarang orang mencertain kita, nggak bisa larang. Tapi kita bisa larang untuk kita mau marah, mau balas. Bukankah kemudian ketika kita aman hati kita, orang mau ngomong apa, Tuhan, aku mengasihi berkat ini, kita tetap enjoy, nggak kehilangan damai sejahtera. Bukankah kalau kita sudah marah, dongkol, hilang damai sejahtera semua? Kita jauh ke selangkah lebih baik dari orang yang terproses hatinya, lebih damai, nyaman dalam jalan kehidupan. Jadi sampai Tuhan menunggu, dan itu sangat membantu saya, Bapak. Sangat membantu. Selagi saya nggak bisa marah, kecuali ada hal-hal yang kurang beres dalam pelayanan, penata layanan, saya bisa tegur. Tapi kalau masalah tadi urusan yang hati saya, enggak ada sedikit pun yang ada malu belas kasihan. Contoh hati yang terbentuk dengan hati yang belum terbentuk. Karena kita lihat Saul dengan ditegur Nabi Samuel dengan ditegur Nabi Nathan, Daud. Oh, jauh halusnya, kasarnya, ya. Samuel hanya ditegur apa? Ditegur oleh Saul ditegur Samuel. Dia kan mendahulukan bagiannya Samuel sebagai nabi. Ditegur oleh Samuel. Jadi Bapak, tapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Terusik hatinya ketika ditegur oleh Nabi Samuel. Saudara lihat perbedaan endingnya, berbeda. Dosa dan teguran dilakukan oleh Daud jauh lebih buruk, lebih parah. Tapi karena dia punya respon yang baik ditegur, hasilnya berbeda. Saul selesai karirnya. Daud di masa tuanya ketika pernah dia jatuh dalam dosa, dia ngomong apa dalam firman Tuhan? Siapakah hambamu ini? Ketika Tuhan berfirman bahwa anak cucumu akan melanjutkan, walaupun kemudian terpecah bangsa Israel, tapi janji Tuhan tetap digenapi karena janji. Kan Daud ngomong dalam masa tuanya bilang gini, siapakah hambamu ini Tuhan? Sehingga engkau membawa hambamu sampai sejauh ini. Bahkan hal-hal yang besar di depan hambamu engkau telah nyatakan bagi hambamu. Berarti ending ceritanya Daud, saudara, melakukan dosa besar, ditegur dengan keras, tapi dia punya respon hati yang terbentuk tadi. Hasilnya berbeda. Dia lebih diangkat Tuhan. Memang sementara waktu dia kehilangan segala-galanya. Jangankan kehilangan, dia dipermalukan. Istrinya kan ditiduri oleh anak Absalom, disotok. Dia dikejar oleh Absalom untuk dibunuh. Hilang semuanya. Tapi selagi karena hatinya punya respon. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati.
Kita lihat dalam pengakuan dosa di gereja lama saya selalu setiap minggu liturgia memakai ini. Kita lihat dulu cara tegurnya, berbeda. Tegurannya Natan kepada Daud bagaimana? Saya bahasakan mungkin ya, kita sudah tahu bersama. Oh, ada seorang yang kaya raya mungkin di suatu daerah, ada seorang yang miskin, hanya punya satu. Kerabat yang kaya ini datang, kemudian dia tidak mau mengambil kambing dombanya yang banyak, dia ambil yang satu si miskin itu untuk menjamu kerabatnya yang datang dari kota. Daud langsung respon apa pada saat itu? Binasakan orang itu. Natan langsung ngomong apa? Kaulah orangnya. Pada zaman itu raja punya otoritas, bisa selesai Natan, hilang kepalanya. Daud bisa ngomong gini, oh dasar kau jimbakin saya, ternyata kau maksud itu saya. Oh bisa saja kalau hatinya tidak terbentuk Bapak Ibu, bisa marah, bisa selesai Natan. Kan merasa dijebak dia. Ketika dia ngomong keras tadi, binasakan orang itu. Ternyata dia yang dimaksud Natan. Oh, kalau dia tidak terbentuk artinya selesai. Tapi ketika ditegur dengan keras begitu, respon Daud. Kenapa saudaraku? Rasanya Daud suka dihadirin seorang pemuji penyembah. Itu bedanya. Kalau kita lagi dekat dengan Tuhan, percayalah, pemasukan itu pasti ada. Yang heran selagi hasilnya berbeda, endingnya berbeda. Ini kita mau melihat contoh teladan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan bilang apa dalam Filipi? Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan keberanian nama di atas segala nama. Dan cukupkah ini Bapak Ibu? Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kan sudah selesai sepertinya. Tapi kemudian ditambah oleh Paulus, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tahu salib adalah gambar kutuk, penghinaan, adalah orang yang punya kejahatan yang kelas kakap. Kita mungkin itu orang kalau sudah dipakai Nusa Kambangan, oh itu sudah kategori orang yang punya kasus yang sangat besar. Kenapa sampai disandingkan dengan Barabas? Karena Barabas penjahat kelas kakap di zaman itu, harus dihukum mati. Hukuman matinya apa? Salib. Alias apa? Dia bukan sekedar mati biasa, matinya dalam penghinaan. Si orang tidak berdosa, tapi dia mau terhina, tergantung dan selesai. Sehingga ditambah oleh Paulus, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan tadi, melepaskan hak. Sehingga dia ngomong sama Petrus, tidak bisakah aku meminta berapa malaikat untuk membela? Dia punya hak untuk melakukan itu, tapi dia tidak melakukan itu. Kita mungkin punya hak untuk membela diri, punya hak.